Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Nawaqidul Islam, amalan-amalan yang bisa membatalkan keislaman, yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pembatal keislaman yang ke-8. Qala Syekh rahimahullah At-Thaminu, berkata Syekh rahimahullah, yang ke-8 adalah mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Menolong kaum musyrikin dan membantu mereka untuk menghadapi kaum muslimin. Ini termasuk pembatal keislaman yang ke-8. Menolong orang-orang kafir, menolong non-muslim, dan membantu mereka untuk menghadapi kaum muslimin. Kata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq rahimahullah atau hafidhahullah dalam syarah beliau, muawanatuhum 'alal muslimin bi syatta turuqil muawanah wa syarruha muawanatuhum 'ala qitalil muslimin. Yang dimaksud menolong mereka untuk menghadapi kaum muslimin yaitu dengan berbagai macam cara atau bentuk pertolongan, dan yang paling jelek, yang paling buruk, menolong kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Ini pembatal keislaman yang ke-8. Dan ini zahir kalamnya penulis rahimahullahu ta'ala. Siapa saja yang membantu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, non-muslim, untuk menghadapi kaum muslimin, maka itu termasuk perbuatan yang menyebabkan seseorang murtad, kufur, dan batal Islamnya. Jadi jamaah sekalian, ini termasuk perbuatan yang sangat berbahaya yang harus diwaspadai. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Sekarang penulis menyebutkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa saja, kata Allah, di antara kalian yang memberikan kepada mereka musyrikin, orang-orang kafir atau non-muslim, loyalitasnya. Loyalitas itu maksudnya cinta dan pertolongan. Fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Artinya mereka kafir. Kemudian Allah tegaskan, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Surah Al-Maidah di ayat yang ke-51. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah,
yanha ta'ala ibadahul mu'minin, yanha ta'ala ibadahul mu'minin an muwalatil yahudi wan nasara alladzina hum a'da'ul islam wa ahlihi qatalahumullah. Di dalam ayat ini Allah melarang orang-orang yang beriman untuk memberikan loyalitasnya kepada Yahudi dan Nasara, karena mereka itu musuh Islam dan musuh kaum muslimin. Semoga Allah memerangi mereka. Jadi inilah jamaah sekalian, pembatal keislaman yang ke-8, membantu kaum musyrikin, membantu orang-orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin, dan yang paling buruknya membantu memerangi kaum muslimin. Ini yang paling buruknya. Dan jika perbuatan ini karena kebencian kepada Islam, kebencian kepada kaum muslimin, dan ingin melihat Islam dan muslimin hancur, maka ini sifat kaum munafikin. Yang dimaksud di sini munafik i'tiqadi, munafik yang membatalkan Islam. Sebab kita sudah jelaskan, kemunafikan itu ada dua. Kemunafikan keyakinan, dan ini yang membatalkan Islam. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini, atau sifat orang munafik. Dan ada kemunafikan tidak membatalkan Islam. Kita sebutkan kemarin ada 3 sifatnya, 3 cirinya. Yang pertama kata Nabi, idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia selalu bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji pasti dia ingkari. Wa idza tumina khana, jika dia dipercaya, diberikan amanah, pasti dia khianat. Ini 3 akhlak munafik. Tapi kata para ulama, ini tidak membatalkan Islam. Kebohongan, khianat, demikian pula mengingkari janji, itu bukan pembatal keislaman. Cuma kata mereka, ini akhlak kaum munafikin. Dan ini biasa kita dengar di tengah masyarakat atau di sebagian masyarakat. Ketika dia sudah capek dibohongi, dijanji-janji terus, apa dia bilang? Kamu ini munafik. Kamu jangan munafik. Maksudnya apa? Munafik akhlaknya, munafik amalannya. Bukan munafik yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam, bukan. Sedangkan kemunafikan yang dimaksud yang menyebabkan seseorang murtad adalah kemunafikan yang melahirkan kebencian kepada Islam, ajaran Islam, kaum muslimin, dan menginginkan Islam dan muslimin itu hancur dan menjadi orang-orang yang terhina. Ini kemunafikan yang membatalkan Islam. Makanya kata Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullah dalam syarah Ba'di Fawaid Surah Al-Fatihah, apa kata beliau? Wa alamatul munafiqin, alamat kaum munafikin, yang dimaksud munafik yang membatalkan Islam, annahum yuhibbuna ahlal batil wa yubghiduna ahlal haq. Sesungguhnya mereka itu ciri-cirinya membenci, atau sesungguhnya mereka itu ciri-cirinya mencintai pengikut kebatilan dan membenci pengikut kebenaran. Jadi ini ciri kaum munafikin. Bahkan kata Syekh, walaupun dia bersyahadat, walaupun dia mengerjakan sebagian rukun Islam, tapi kalau dia membenci pengikut kebenaran dan mendukung, mencintai pengikut kebatilan, termasuk orang-orang kafir, maka ini ada tanda kemunafikan akbar. Dan ini banyak jamaah sekalian. Kalau yang melakukan kesalahan itu kaum muslimin, mereka akan berkoar-koar di medsos. Mereka akan membuka aib kaum muslimin. Tapi kalau yang bersalah itu non-muslim, orang-orang kafir, mereka akan diam 1000 bahasa. Itu ciri munafik i'tiqad, munafik keyakinan. Dan jamaah sekalian, kalau dia membantu
orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin dengan dasar kebencian ini, maka ini sifat kaum munafikin sebagaimana yang Allah tegaskan di surah Al-Hasyr di ayat yang ke-11 dan 12. Alam taro ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahlil kitab. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka berkata kepada saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir ahli kitab. Allah katakan munafik saudaranya ahli kitab. Lain ukhrijitum lanakhrujanna ma'akum. Jika kalian diusir, maksudnya dari kota Madinah, maka kami akan keluar bersama kalian. Perhatikan, kaum munafikin saudara dengan orang kafir, kata Allah. Apa ucapan mereka? Jika kalian keluar, kami akan keluar bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abadan. Kami tidak akan mentaati satu orang pun dari kalangan orang-orang yang beriman untuk menyerang kalian. Wa in qutiltum lanansurannakum. Jika kalian diperangi, kami akan menolong kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kemudian Allah membantah kaum munafikin. Allah bersaksi sesungguhnya mereka itu para tukang bohong. Kemudian Allah mengatakan di kelanjutan ayatnya, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Jika orang-orang kafir ini diusir, dikeluarkan dari kota Madinah, kaum munafikin tidak akan ikut keluar bersama mereka. Wala in qutilu la yansurunahum. Jika mereka diperangi, kaum munafik tidak akan menolong mereka. Wala in nasaruhum la yawallunnal adbara thumma la yunsarun. Jikapun kaum munafikin menolong mereka, pasti mereka akan lari dari peperangan, kemudian mereka tidak akan ditolong. Inilah jamaah sekalian bentuk kemunafikan yang akbar, yang mengeluarkan dari Islam. Seseorang membantu kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin karena kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin itu sendiri. Dan jamaah sekalian, yang paling parahnya adalah membantu memerangi mereka, membantu menghabisi kaum muslimin. Ini yang paling parahnya, pembatal keislaman. Dan jamaah sekalian, ini zahirnya ucapan penulis rahimahullah. Namun ada kondisi sebagian muslim memerangi muslim yang lain bersama kaum musyrikin, tapi dia tidak murtad. Di kondisi apa itu? Di kondisi dia dipaksa. Terpaksa dia. Jadi kita bisa baca firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa di ayat yang ke-97. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka. Kemudian malaikat bertanya, kalian itu berpihak pada kelompok yang mana? Ini ayat turun sehubungan dengan sebagian sahabat atau sebagian kaum muslimin yang tidak mau hijrah ke kota Madinah. Kenapa? Karena mereka masih punya cinta kepada harta, keluarga, dan tanah air, yaitu Mekah. Jadi Nabi SAW dan para sahabat sudah berhijrah ke kota Madinah.
Sebagian muslimin ada yang masih tinggal di Makkah. Nah, ketika perang Badar, perang yang di situ Abu Jahal tewas, demikian pula Al-Walid ibn Mughirah dan tokoh-tokoh Quraisy, banyak yang tewas di situ, kemudian dibuang di sumur. Nah, tidak boleh, tidak harus keluar juga, ikut melawan Rasulullah dan para sahabat. Nah, jamaah sekalian, fima kuntum, kalian ini di posisi mana? Berpihak di mana kalian? Malaikat tidak mengatakan atau malaikat tidak menanyakan akidahnya atau keimanannya, tidak. Sebab para malaikat sudah tahu mereka ini kaum muslimin. Tapi dia berperang terpaksa. Sedangkan yang dimaksud di sini kata Syekh, dia perangi kaum muslimin karena memang benci kepada Islam, ingin melihat Islam hancur, rusak, dibenci, ditinggalkan, musnah. Sedangkan di sini kondisinya sebagian muslimin yang tidak ikut hijrah, para malaikat mengatakan, kalian ini di pihak mana? Para malaikat tidak bertanya tentang keimanan atau akidahnya, tidak. Itu menunjukkan mereka masih muslim. Kenapa? Karena mereka dipaksa. Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memaafkan seseorang yang melakukan perbuatan kufur jika terpaksa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali yang dipaksa, dia akan dimaafkan oleh Allah dalam kondisi, ini syaratnya, hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Kenapa jamaah sekalian? Sebab hati tidak mungkin bisa dipaksa. Ini ayat turun terkait Ammar bin Yasir. Jadi ayahnya itu Yasir dan ibunya sudah wafat, dibunuh oleh kaum musyrikin di Makkah. Ammar tinggal menunggu giliran. Kalau dia tidak mau mencela Nabi Muhammad dan memuji Tuhan-Tuhan kaum musyrikin, habis dia. Setelah dia mencaci Nabi Muhammad dan memuji Tuhan-Tuhan kaum musyrikin, dia pun datang menghadap kepada Nabi SAW, mengatakan, binasa saya. Kenapa? Dia ceritakan kisahnya. Kalau tidak, saya akan dibunuh. Terpaksa saya lakukan ya Rasulullah. Maka turunlah ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Yang dimaafkan itu yang dipaksa, dalam kondisi hatinya tenang dalam keimanan. Tapi jamaah sekalian, yang dimaksud dalam ayat ini dipaksa, nyawanya terancam. Kalau cuma pekerjaannya tidak masuk. Kalau misalnya dia disuruh mencaci Nabi Muhammad atau menghina syariat Islam, kalau tidak dia dipecat, kemudian dia lakukan, maka dia murtad. Sebab itu bukan kondisi dipaksa. Kalau dia dipecat, bisa cari pekerjaan yang lain. Yang dimaksud dipaksa di sini, nyawanya terancam, dan itu benar-benar terjadi, sudah dilakukan di hadapannya. Maka ini dimaafkan. Makanya kata malaikat, kalian ini di kelompok mana? Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Maka sebagian muslim yang ikut memerangi Nabi dan para sahabat ini, apa yang dia bilang? Kami ini orang yang lemah di muka bumi. Kemudian malaikat kembali lagi membantah mereka. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa pindah, hijrah? Kemudian Allah katakan, apa hukumnya orang ini atau sebagian muslimin ini? Terancam. Mereka inilah tempat kembalinya neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini ancaman jamaah sekalian untuk yang tidak mau hijrah, padahal dia mampu. Makanya apa kata Allah di kelanjutan ayatnya?
Di ayat yang 98 dan 99, illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hila wa la yahtaduna sabila. Yang keluar dari ancaman jahanam ini orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita, anak-anak yang mereka tidak mampu lolos dan tidak tahu jalan untuk berhijrah. Ini yang dimaafkan. Kemudian apa kata Allah? Allah tegaskan, faulaika asallahu ayyafu anhum. Mereka inilah pasti Allah akan maafkan dia, atau Allah akan maafkan mereka. Para ulama mengatakan, jamaah sekalian, kata asa atau ain, sin dan alif bengkok itu asa, jika untuk Allah bermakna wajib, pasti. Tapi kalau untuk manusia, untuk makhluk, itu bermakna boleh jadi. Jadi perhatikan ini yang belajar bahasa Arab. Asa itu tidak selalu bermakna boleh jadi. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi asa kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Itu kalau untuk makhluk. Tapi kalau di sini asa untuk Allah, pasti Allah akan memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Ini jamaah sekalian, kondisi yang pertama. Dipaksa. Kalau sekedar baik dengan kata-kata di medsos, dengan kalau dia membantu musyrikin untuk menghantam kaum muslimin, itu termasuk pembatal keislaman. Baik. Kemudian jamaah sekalian, ada kondisi yang kedua. Dia membantu musyrikin karena dunia. Ada proyek di situ. Mana dalilnya? Jadi pernah karena orang-orang musyrikin Mekah mengingkari perjanjian bersama Nabi, maka Nabi mempersiapkan pasukan untuk menyerang Makkah ketika itu yang dikuasai oleh kaum musyrikin. Nah, ada sahabat yang bernama Hatib. Karena Hatib itu tidak punya keluarga di Makkah, tidak termasuk orang-orang Quraisy, dan dia punya harta dan anak. Nabi SAW mengetahui, Allah kabarkan kepada Nabi SAW tentang hal ini. Maka Nabi mengutus beberapa sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib, untuk mengambil surat dari perempuan ini. Karena Hatib mengirim surat, perempuan yang mengantarkan suratnya. Nabi tanya Hatib, kenapa bisa seperti itu? Maka apa kata Hatib jamaah sekalian? Sesungguhnya saya punya kerabat di kota Makkah. Supaya kerabatnya itu dilindungi, tidak disakiti. Maka sadaqakum, sesungguhnya dia sudah jujur kepada kalian. Kemudian Nabi ingatkan, Hatib ini termasuk peserta perang Badar. Dan semua sahabat yang Allah untuk pengampunan bagi mereka para peserta perang Badar di akhirat nanti. I'malu ma syi'tum, lakukan sekehendakmu. Faqad ghafartu lakum, sungguh saya telah memaafkan dosa kalian. Perhatikan jemaah sekalian. Jadi di sini Hatib mengirim surat, dibocorkan ini penyerangannya Nabi karena apa? Karena dia setuju? Tidak. Dia sendiri bilang, wa ma fa'altu dzalika kufran wala irtidadan an dini. Saya lakukan itu bukan karena kekafiran, bukan karena murtad dari agamaku. Wala ridon bil kufri ba'dal Islam, bukan pula setuju dengan kekafiran setelah saya Islam, bukan karena itu. Tapi apa tadi? Supaya hartanya dan anak-anaknya dilindungi.
Jadi kaum musyrikin punya jasa. Oh, Hatib ini pernah memberi info kepada kita Nabi akan menyerang. Kalau begitu, lindungi keluarganya. Itu tujuannya Hatib. Dunia, bukan karena ridho dengan agama kaum musyrikin. Jadi kalau itu tujuannya, tidak sampai murtad. Makanya turun ayat terkait dengan perbuatan Hatib ini di surah Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan, Allah masih panggil, wahai orang-orang yang beriman. Seandainya murtad, tidak mungkin Allah panggil seperti itu. La tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Yaitu orang-orang yang diberikan loyalitas. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian berikan kepadanya rasa cinta. Jadi jamaah sekalian, ini rinciannya. Asalnya orang yang membantu kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin dalam bentuk apapun, itu termasuk pembatal keislaman, kecuali dua kondisi tadi. Kalau seseorang dipaksa, dan yang kedua, kalau dia bantu maksudnya dunia. Ini kondisi yang dikecualikan. Karena itu jamaah sekalian, memerangi kaum muslimin itu bisa sampai membuat orang murtad. Kenapa? Karena nyawa seorang muslim itu sangat berharga di sisi Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini masih lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Kenapa? Karena muslim itu artinya apa? Orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah yang satu saja. Meninggalnya seorang muslim dibanding hancurnya dunia masih lebih ringan hancurnya dunia. Bagaimana lagi jamaah sekalian kalau lebih satu yang meninggal? Karena itu Nabi kita yang mulia Muhammad SAW menyebutkan orang-orang yang berbahagia ketika terjadi fitnah. Dan saat ini kita menghadapi fitnah. Apa itu fitnah? Para ulama mengatakan urusan manusia menjadi kabur. Kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah di situ. Aparat dan masyarakat sama-sama muslim. Kita tidak bisa melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau ulama tentu bisa. Maka kata Nabi SAW, orang yang bahagia di tengah fitnah, di tengah huru-hara, di tengah kerusakan, di tengah kaburnya urusan manusia, urusan kaum muslimin, bahkan terjadi pembunuhan di tengah kaum muslimin. Kata Nabi, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia yaitu orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia orang yang dijauhkan dari fitnah. Apa maksudnya? Tangannya, mulutnya, dan anggota badannya tidak ikut-ikut, tidak masuk dalam tumpah darahnya kaum muslimin. Dia tidak punya andil di situ. Dia tidak mengetik, dia tidak provokator, dia tidak punya andil dalam terbunuhnya satupun muslim. Ini yang paling bahagia. Kemudian kata Nabi, walaman ubtuliya fasabara fawaha. Demikian pula orang yang bahagia, orang yang diuji dengan fitnah itu, kemudian dia sabar. Betapa indahnya orang ini, betapa baiknya orang ini. Dan jamaah sekalian, di masa fitnah seperti ini, yang harus kita perbanyak adalah ibadah. Dan ibadah di masa fitnah tidak ikut-ikut berkomentar, tidak ikut-ikut mengetik, tidak ikut-ikut men-share yang bisa membuat panas kaum muslimin, baik aparat maupun masyarakat. Sibuk dia ibadah, maka hukumnya, pahalanya sama dengan berhijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadits Ma'qil bin Yasar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi SAW,
al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Beribadah di masa fitnah seperti berhijrah kepadaku. Kenapa kata para ulama? Karena orang yang berhijrah di masa Nabi ingin menjaga agamanya. Demikian pula orang-orang. Ingatkan keluarga kita, kita ingatkan teman-teman kita. Jangan pernah ada andil dalam tumpah darahnya kaum muslimin, dalam terbunuhnya kaum muslimin. Kenapa jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-93, hukuman yang dahsyat untuk orang-orang yang menumpahkan darah kaum muslimin secara sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang beriman sengaja dia, maka kata Allah balasannya jahannam. Dia akan disiksa. Perhatikan lafaznya, khalidan fiha. Sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas mengatakan dosa membunuh itu tidak akan dimaafkan. Sebagian lagi atau mayoritas ulama mengatakan tetap dimaafkan kalau dia bertobat. Tapi ini menunjukkan jemaah sekalian, itu bukan dosa kecil. Khalidan fiha, ini lafaznya kekal di dalamnya. Maksudnya kata Imam Al-Baydawi, saking lamanya dia disiksa di neraka, seakan orang mengatakan dia sudah tidak akan keluar lagi. Ini orang yang membunuh, orang yang beriman dengan sengaja. Kemudian apa kata Allah? Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Allah murka kepadanya, Allah laknat dia. Wa addalahu adaban 'azima, dan Allah sudah siapkan untuknya azab yang besar. Ini bagi orang-orang yang menumpahkan darah kaum muslimin dengan sengaja. Karena jemaah sekalian, Nabi mengingatkan, dan kita ingatkan juga kepada orang-orang yang mempersempit jalan, yang mempersempit tempat tinggal. Ini Nabi ingatkan kepada pasukan jihad. Nabi utus orang, ingatkan kepada pasukan jihad, man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihada lahu. Siapa yang mempersempit tempat tinggal dan memutus jalan, ini jihad jemaah sekalian, bukan demo, bukan unjuk rasa. Unjuk rasa demo tidak ada dalilnya. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ini jihad, jihad betul. Nabi yang utus ini pasukan. Tidak perlu dipertanyakan. Beda jangan jihadnya teroris. Tapi kata Nabi, siapa yang mempersempit tempat tinggal, sampaikan. Siapa yang memutus jalan, fala jihada lahu, tidak ada pahala jihad untuknya. Unjuk rasa, tidak ada dalilnya, justru bertentangan dengan subhanallah. Hadir langsung saja jamaah sekalian belum tentu kita paham, apalagi daring. Ini akibatnya, sedikit akibatnya, tapi banyak lagi. Belum lagi orang yang tidak bekerja karena dia. Iya. Apalagi yang mau bersihkan AC. Iya. Tidak terima job kalau kota. Iya. Rompai. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Tidak ada pertanyaan ya? Selesai. Alhamdulillah. Afwan, tidak ada pertanyaan karena terlalu serius materi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.